Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Razakar Finansial. Bagi yang baru pertama kali kesini, salam kenal. Nama saya Raffi Ahmad Razak, STMAB, AWP, QWP, AIPP, HMI, WPPE. Dan di video kali ini, meneruskan lagi series investasi bodong. Dan yang akan dibahas adalah binary option atau opsi biner. Jadi teman-teman, mungkin kalian ada yang kurang familiar dengan fasilitas ini atau instrumen investasi ini. Tapi ada juga yang mungkin saking familiarnya memilih jadi afiliator, dan juga ya banyak juga yang ketipu akhirnya gara-gara para afiliat yang tidak bertanggung jawab ini. Tapi intinya apa sih sebenarnya opsi binary itu sendiri? Opsi binary atau binary option yang lebih kita kenal, ada beberapa merek terkenal yang iklannya sering banget kita lihat di YouTube, juga termasuk iklannya sering banget. Dan mereka ini sistemnya sebenarnya itu lebih mirip judi ketimbang investasi. Kenapa saya bilang seperti itu? Jadi sebenarnya Bursa Efek Indonesia ini mempunyai satu instrumen investasi yang disebut dengan option, di mana kita ini diberi pilihan untuk memprediksi masa depan apakah harga akan naik dan berapa naiknya, atau turun pun turunnya berapa. Jadi kita kayak beli sekarang tapi untuk masa depan. Kalau di sistem agriculture itu ada dikenal dengan ijon. Nah, kalau binary option ini, kenapa saya bilang ini lebih mirip judi ketimbang investasi? Karena kita tuh hanya dikasih dua pilihan. Apakah harga sesuatu, misalnya katakanlah kita trading forex, misalnya katakanlah dolar apakah akan naik atau akan turun, kita cuma bisa harus nebak iya atau tidak, selesai. Dan kita kurang lebih mau, misalnya kita deposit nih, depositnya biasanya satuannya dolar ya, karena si binary option ini itu sebenarnya ilegal di Indonesia. Jadi rata-rata mereka ini menggunakan currency-nya atau mata uangnya luar, dan terutama dolar sih, karena memang binary option ini lahirnya di Amerika. Kita tinggal bilang, apakah misalnya katakanlah dolar Amerika akan nembus 15.000 nggak nih, misalnya katanya kayak gitu. Terus kita misalnya yakin iya, dan beneran dia tembus ke atas, maka kita akan dapat profit, ada keuntungan. Kalau ternyata dia malah turun, itu akhirnya kita akan loss. Nah, seberapa besar loss atau profitnya itu tergantung kita ngebitnya berapa. Maksudnya, misalnya katakanlah kita punya $100 di akun kita, kita taruhan itu 50%, misalnya 50% akun kita, kita yakin dolar bakal naik nih sebulan kemudian. Ternyata di bulan itu tapi ini hitungannya biasanya nggak bulan sih ya, kalau binary option tuh dia itu sekitar menit-menit dia hitungannya. Misalnya katakanlah 5 menit lagi dolar naik nih. Kalau tebakan kita benar itu naik, itu akan dipotong, misalnya katakan tadi 50% kita taruhannya, kita akan dapat untung dari 100 dapat $50. Tapi begitu pula sebaliknya, ternyata dolar turun 5 menit kemudian, maka kita akan kepotong $50. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Dan ini pun bisa kebalikannya, misalnya katakanlah dia pertanyaannya, apakah dolar akan naik? Kalau kita jawab tidak dan beneran turun, maka kita akan dapat si $50 itu. Tapi kalau dia naik, kita akan kehilangan $50 itu. Kalau dalam istilah statistiknya itu disebut dengan zero sum game, yang artinya kerugian seseorang keuntungan buat kita, keuntungan buat orang kerugian buat kita. Dan memang seperti itu sistemnya dari binary option ini sendiri. Dia itu diambil dari kata biner. Kalau kalian pernah mengenal pemrograman, biner itu yang 0 dan 1. Jadi memang iya atau tidak, kanan atau kiri, istilahnya setiap option ada dua, selalu ada dua option. Jika benar, maka kita dapat istilah hasilnya, jika salah ya hasil yang lainnya, berarti kayak gitu. Memang kan secara sistem, kalau saya bilang ya, bahkan bila dibandingkan dengan trading langsung, binary option ini lebih sangat mirip judi sekali. Karena memang kata OJK pun ini banyak banget yang ilegal gitu, bahkan banyak banget sih. Dan nggak cuman kehilangan uang ya, kerugiannya ini banyak banget, yang kerugiannya macam-macam nih. Ada yang akhirnya dananya nggak dikembaliin, misalnya katakanlah kita ngedeposit di akun tersebut sampai sekian dolar gitu. Nah udah, dia pas kita mau ngambil nggak bisa, hilang aja. Terus ada juga yang terjadi pencurian identitas. Setelah ikut ini, akhirnya kan kita harus daftar pakai KTP, pakai NPWP, dan akhirnya KTP dan NPWP kita diselewengkan, digunakan untuk hal-hal yang nggak pernah kita mau lakukan sebenarnya gitu. Terus juga ada yang sampai level manipulasi perangkat lunak. Akhirnya maksudnya seperti menyebarkan virus ataupun malware ke device kita ya, baik PC ataupun laptop, dan itu akan merusak di dalamnya. Jadi memang ini salah satu metode investasi bodong yang sangat canggih, sangat masuk akal, sangat menggiurkan, tapi sangat berbahaya juga. Jadi
hati-hati ya teman-teman, sekali lagi. Ini sekarang udah banyak banget korbannya, dan mudah-mudahan ini OJK berhasil untuk menuntas semua ini ya, kasusnya penipuan dengan menggunakan binary option atau opsi binary ini. Jangan lupa ke atas jika kalian suka video ini, subscribe channel ini untuk konten-konten seputar edukasi keuangan lainnya, dan share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Quotes dari kami, tidak peduli sebesar atau sekecil apapun pemasukan kalian, yang paling penting adalah cara mengatur keuangan, karena itu yang akan menentukan masa depan. Nama saya Raffi Ahmad Razak, wakil Razakar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.